Bapa yang baik, kami mengucap syukur pada pagi hari yang indah ini kami boleh kembali diberi kesempatan untuk berkumpul di dalam rumah Tuhan, memuji, menyembah bersama-sama, menikmati kasih dan kebaikan Tuhan dan menyatakan kasih kami satu dengan yang lain. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan telah menjadi Tuhan kami, sahabat kami yang terbaik. Terima kasih Engkau begitu mengasihi, sabar, peduli, mendewasakan kami. Bimbing kami sehingga sifat-sifat Kristus boleh tumbuh dalam hidup kami ya Tuhan. Sebentar kami bersama-sama akan merenungkan isi hati-Mu diberitakan. Tolong urapilah kami semua yang menyampaikan dan yang mendengarkannya. Supaya kami boleh sungguh-sungguh memahami isi hati-Mu. Dalam bimbingan Tuhan Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kami. Bentuk kami, dewasakan kami. Sehingga melalui hidup kami ada banyak orang boleh merasakan kebaikan Tuhan. Kami terima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan sama-sama. Amin. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Shalom. Selamat pagi. Sudah makan belum Bapak Ibu? Sudah? Kalau sudah bahaya ngantuk. Kalau belum malah melek ya. Coba senggol kanan kiri jangan ngantuk ya. Ya, Bapak Ibu, untuk menjadi jemaat yang relevan, jadi berkat bagi masyarakat luas. Ya, ada satu hal sederhana yang kita bisa lakukan, kita meneladani ya para pahlawan iman dan Tuhan kita. Salah satu hal kecil yang bisa kita lakukan untuk jadi berkat buat orang lain adalah dengan menjadi teman di masa sulit. Mari kita sama-sama lihat 1 Raja-Raja pasal 2 ayat yang ke-7. Saudara, sahabat sejati tidak hanya hadir saat keadaan itu baik, tapi tetap setia dan hadir dalam keadaan yang sulit. Oke, kita baca sama-sama firman Tuhan ini 2, 3. Tetapi kepada anak-anak Barsilai, orang Gilead itu, haruslah kau tunjukkan kemurahan hati. Biarlah mereka termasuk golongan yang mendapat makanan dari mejamu. Sebab mereka pun menunjukkan kesetiaannya dengan sama-sama menyambut aku pada waktu aku melarikan diri dari depan kakakmu Absalom. Amin. Saudara, Daud ini punya beberapa anak. Ada yang namanya Absalom, ya salah seorang pangeran. Ada juga yang namanya Salomo. Nantinya Salomo akan jadi raja menggantikan Daud. Putra mahkotanya adalah Salomo. Bapak Ibu, selama kurang lebih 4 tahun, Absalom bekerja secara diam-diam di belakang layar untuk merancang kudeta atau pemberontakan terhadap ayah kandungnya sendiri, yaitu Raja Daud. 2 Samuel 15 berkata, demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat dan makin banyaklah rakyat yang memihak Absalom. Nah saudara, persepakatan gelap ini nanti mencapai puncak kekuatan dan akhirnya Absalom memulai perebutan tahta kerajaan. Dia menggerakkan pasukan besar yang dimilikinya, yang pada waktu itu sebagian besar pemberontak itu di pihak dia, itu lebih kuat, lebih besar jumlahnya daripada pasukan yang tersisa yang setia kepada Daud. Akhirnya ketika dia bergerak untuk menyerbu Yerusalem, Daud yang tinggal di istananya memilih untuk meninggalkan kota itu, meninggalkan istananya, melarikan diri. Karena 2 hal. Yang pertama, Daud tidak mau rakyat jadi korban perang saudara. Yang kedua, Daud gak yakin bisa menang melawan tentara besar yang digalang oleh Absalom itu. 2 Samuel 15 ayat 13. Datanglah seseorang mengabarkan kepada Daud, hati orang Israel telah condong kepada Absalom. Kemudian berbicaralah Daud kepada semua pegawainya yang tersisa. Ayo bersiap, mari kita melarikan diri. Sebab jangan-jangan kita tidak akan luput dari Absalom. Berangkat jangan segera.
supaya jangan tersusul. Saudara, posisi sendiri merasa belum tentu bisa menggagalkan pemberontakan itu. Padahal Daud ini berpengalaman loh dalam perang. Dia belum pernah kalah dalam peperangan apapun sebelumnya. Ayat 25. Berkatalah Daud kepada Sadok, bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Yuk kita baca sama-sama, 2, 3. Jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka ia akan mengizinkan aku kembali sehingga aku akan melihatnya lagi. Tetapi, lanjut ya, jika ia berfirman, begini aku tidak berkenan kepadamu, maka aku bersedia, terserahlah Tuhan. Paham ya? Daud tidak yakin selamat dalam pemberontakan itu. Perhatikan kalimat itu diucapkan oleh seorang pria yang belum pernah kalah dalam berbagai peperangan yang dialaminya. Belum tentu mampu memenangkan perang dalam pemberontakan itu. Kekacauan perasaan Daud itu juga sangat besar. Dia menghadapi kudeta yang dilakukan anaknya sendiri, Absalom. Dan Absalom juga mempermalukan Daud habis-habisan. Untuk merusak nama bapaknya. Untuk dia bisa merebut hati rakyat. Absalom itu membongkar dosanya Daud. Ingat ya, Daud ini pernah dalam satu masa hidupnya ketika dia muda. Dia memperkosa Batsheba, istrinya Uria. Uria itu salah seorang tentaranya yang sangat setia. Kemudian Uria dibunuh oleh Daud pakai tangan orang lain. Batsheba diambil jadi istrinya. Wah, ini kesalahan yang sangat mengerikan. Yang mungkin susah dilupakan oleh banyak orang. Nah saudara, Daud sudah dihukum Tuhan. Sudah didisiplin karena perbuatan itu. Tapi masih banyak orang-orang yang tidak terima kepada Daud. Mereka juga pengen menghukum Daud. Pengen menghancurkan Daud habis-habisan. Merekalah yang nantinya akan mempermalukan Daud. Nah, Nabi Nathan pernah berkata, kamu diampuni sama Tuhan, tapi akibat perbuatanmu akan ada orang-orang yang akan mempermalukan kamu habis-habisan. Kamu memperkosa Batsheba sembunyi-sembunyi, tapi akan ada orang mempermalukan istri-istrimu di depan mata seluruh rakyat. Nah, ini nanti dilakukan oleh Absalom, anaknya Daud sendiri. Nah, saudara, sebetulnya kalau dipikir-pikir, Daud itu sedang menuai, katakan menuai perbuatannya sendiri. Akibat dari perbuatannya sendiri. Tapi apapun itu, saudara sekalian, setelah Daud bertobat dia sudah diampuni. Tapi kita mengerti bahwa manusia yang gak ada sangkut pautnya dengan kita pun kadang-kadang juga bisa ikut-ikut benci, betul gak? Ya, bisa ikut-ikut menghukum, ya maklumlah, ya namanya manusia. Pada waktu salah minta ampun sama Tuhan, pada waktu lihat orang lain salah, minta yang salah dihukum seberat-beratnya, kan begitu kan? Nah. Saudara, Daud sedang menghadapi musuh yang jauh lebih kuat daripada sumber daya yang tersisa yang ada padanya. Nah, masalahnya berat. Tapi sebetulnya dibalik masalah berat yang dialami Daud, masalah itu juga bawa berkat tersendiri. Apa itu? Daud jadi tahu, katakan jadi tahu. Mana kawan sejati dan mana yang pura-pura, kan begitu? Ya. Pada waktu dia jadi raja berkuasa, full power, semua baik di sekitarnya. Tapi pada waktu dia lemah, wajah asli orang-orang itu terlihat. Aneka macam sifat asli orang-orang yang dekat dengan Daud terlihat jelas ketika Daud lemah. Ini berkatnya. Yang pertama, ada orang jahat yang melepas topengnya untuk menunjukkan wajah aslinya. Di depan senyum-senyum baik, hormat, ya tunduk, mengabdi, tapi sesungguhnya penuh kebencian. Siapa itu? Simei. Coba katakan Simei. Simei ini anggota keluarga Raja Saul, raja sebelumnya. Perhatikan ketika Daud lagi lari, melarikan diri. Simei itu dari bukit seberangnya, dia tuh tendang-tendang pasir itu sampai debu berterbangan kemana-mana. Daud dalam keadaan letih, lesu, hatinya hancur, dia dan pasukannya lagi melarikan diri. Simei ini memaki-maki Daud habis-habisan. Coba lihat 2 Samuel 16.
Begini perkataan Simei pada waktu ia mengutuk. Enyahlah, maksudnya mati sana, penumpah darah, orang dursila. Tuhan telah balas kepadamu segala darah keluarga Saul yang kau gantikan jadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang, sial terus gara-gara kamu itu penumpah darah. Pertanyaan pentingnya, apakah Daud itu pernah melukai keluarga Saul? Tidak pernah. Tapi tuduhan itu difitnahkan kepadanya oleh Simei. Wajah aslinya terbongkar, isi hati aslinya terbongkar ketika Daud sedang lemah. Biasanya pakai topeng, kali ini dibuka topengnya. Ada yang kedua, orang yang baik, tulus dan setia. Coba katakan baik, tulus dan setia. Siapa itu? Barzilai dan kawan-kawannya. 2 Samuel 17. Ketika dalam pelariannya sampai di Mahanaim, maka Sobi bin Nahas dari Rabbah, kota Bani Amon, Makir bin Amiel dari Lodebar, dan Barzilai orang Gilead dari Rogelim. Membawa tempat tidur, pasu, periuk, belanga, gandum, jelai, tepung, bertih gandum, kacang babi. Ada kacang babi Bapak Ibu. Kacang merah besar, kacang merah kecil, madu, dadi, kambing domba dan keju lembu. Baca sama-sama 2-3 bagi Daud dan bagi rakyat yang bersama-sama dengan dia untuk dimakan. Tuh. Di masa sulit itu ada orang yang tetap baik, tulus dan setia menunjukkan persahabatannya kepada Daud. Barzilai dan teman-temannya. Ada kelompok yang ketiga. Dalam situasi sulit itu ada orang yang tetap sulit dinilai. Dia baik atau jahat, tetap sulit dinilai. Siapa itu? Coba kita lihat, Siba dan Mephiboset ya. Nah, kemungkinan besar orang yang namanya Siba ini adalah orang yang memanfaatkan keadaan untuk mencari keuntungan di tengah penderitaan Daud. Jadi pada waktu Daud itu lari, ingat ya, Daud itu kan bersahabat dengan kakak iparnya namanya Yonatan atau Jonathan. Ya, Yonatan ini dan Saul ketika mati dalam peperangan, Daud jadi raja. Anaknya Yonatan ini ada yang cacat, namanya Mephiboset. Coba dibaca, 1, 2, 3, Mephiboset. Pada waktu melarikan diri, Mephiboset ini digendong sama susternya, jatuh, maka lumpuh kakinya, timpang. Dia nggak bisa jalan dengan baik. Ya, lumpuh dia, pinggang ke bawah Mephiboset ini. Terus kemudian Mephiboset ini karena persahabatan dengan antara Daud dan Yonatan, maka Mephiboset ini dibawa ke istana. Dia ikut makan semeja dengan Daud. Jadi Daud itu menganggap Mephiboset ini seperti anak kandungnya sendiri. Nah, pada waktu Daud melarikan diri sampai di Mahanaim itu, kemudian Siba ini yang biasa merawat Mephiboset, yang dipercaya oleh Daud untuk ngerawat Mephiboset di rumahnya. Itu datang. Terus kemudian Daud tanya, ya, di masa Daud sukses, di masa Daud berkuasa, dia berbuat baik pada Mephiboset. Seharusnya ketika Daud lagi susah, Mephiboset ada di situ. Tapi kok lihat, loh kok Siba datang sendirian? Dia tanya, di mana anak tuanmu? Wah, ini Siba nakal ya. Dia berkata, oh Mephiboset ada di Yerusalem. Dia nggak mau ke sini nih. Tadi dia bilang, raja, hari ini kaum Israel akan mengembalikan kerajaan ayahku itu kepadaku. Wah, ini kan jelek-jelekin Mephiboset. Betul apa tidak? Ya. Dalam keadaan emosi, stres, Daud berkata, ya udah, toh pada waktu itu dia masih raja yang berkuasa kan, meskipun proses kudeta sedang berlangsung. Dia mengambil keputusan, segala milik Mephiboset sekarang jadi milikmu. Yang jadi Siba, hoki tidak saudara? Hoki, ya kan? Tiba-tiba dapat tanah, harta, emas, perak, permata, ya kan? Nah, hasil menjelekkan Mephiboset. Di mata Daud, dia nggak tahu Siba ini bohong atau tidak. Dia mulai muncul ragu-ragu dalam hatinya. Jangan-jangan Mephiboset betul-betul jelek. Ya. Mana yang baik, Siba atau Mephiboset? Perlu waktu yang panjang
untuk menemukan kebenarannya. Tapi Daud sudah mengambil keputusan ini. Singkat cerita, akhirnya Daud berhasil memadamkan pemberontakan itu. Tentara pemberontak dikalahkan semuanya, Absalomnya mati. Daud memenangkan pertempuran itu, dia berhasil mengambil kembali hati rakyat, dia kembali lagi berkuasa. Akhirnya dia kembali lagi ke Yerusalem. Nah, dalam perjalanan menuju kembali ke Yerusalem, maka terjadi beberapa peristiwa yang unik. Orang-orang kembali menyambut Daud gitu ya, untuk membawa Daud kembali ke istananya di Yerusalem. Peristiwa unik apa? Yang pertama, yang tadi terlanjur melepas topengnya, yang terbongkar kejahatannya, sekarang kebingungan menutupi wajah aslinya. Shimei awalnya menyangka Daud bakal mati. Hitung-hitungan politik, Daud pasti mati, Absalom bakal jadi raja, maka dia berani lepas topengnya dan memaki-maki Daud. Sekarang ketika Absalom mati dia bingung nih, waduh, menutupi wajah aslinya gimana ini? Maka di antara orang-orang yang menyambut Daud, coba kita buka firman Tuhan dalam 2 Samuel 19. Juga Shimei bin Gera, orang Benyamin yang dari Bahurim itu, ngapain? Kita baca sama-sama, 2, 3. Cepat-cepat datang. Loh, bersama-sama dengan orang-orang Yehuda untuk menyongsong Daud. Sujud di depan raja. Terus dia ngomong apa? Ayat yang terakhir itu. Janganlah kiranya tuanku tetap memandang aku bersalah. Jangan diinget-inget omonganku. Mungkin waktu itu aku khilaf. Begitu loh. Nah ini yang terlanjur lepas topeng kelihatan aslinya. Bingung nutupi wajah aslinya. Yang kedua, yang benar-benar tulus. Ya tetap terlihat kualitas kesetiaannya. Ayat 31. Juga Barzilai, orang Gilead itu datang lagi dari Rogelim. Ikut bersama-sama ke sungai Yordan untuk mengantarkan raja. Barzilai itu sudah sangat tua, 80 tahun umurnya. Ia menyediakan makanan bagi raja selama Daud itu di Mahanaim. Dia orang yang sangat kaya. Ketika sudah menang itu, Daud itu tahu Barzilai ini juga mempertaruhkan nyawa buat dia. Terus Daud berkata begini, loh kan Daud umurnya paling baru sekitar 450 ya. Ini ketemu sama orang yang umurnya 80-an tahun. Ikut saya ya di Yerusalem, saya akan pelihara di istanaku di Yerusalem. Bayangin, Daud itu bermaksud baik mau membawa yang namanya Barzilai itu ke rumahnya, ke istananya di Yerusalem. Bayangin, tinggal di istana. Tapi dia berkata apa? Nip. Loh dulu kalau om panggil, kalau saya ketemu om tuh manggilnya gitu tuh. Nip gitu ya. Gitu. Nak gitu ya. Om ini sudah umur 80 tahun, masih kuat berapa tahun lagi toh? Masa ikut raja ke Yerusalem. Membedakan makanan enak tidak enak saja sudah susah. Masalahnya saya ini belum pernah ngalami umur 80 tahun. Jadi membedakan makanan enak tidak enak kan saya nggak tahu ya. Tapi mungkin orang-orang yang sudah tua begitu ya. Lah nanti malah jadi beban buat raja kalau ke sana. Nah coba kita baca berikutnya ya. Yang saya cetak tebal. 2, 3. Sepotong jalan saja. Hambamu ini berjalan ke seberang sungai Yordan. Bersama-sama dengan raja. Mengapa raja memberikan ganjaran yang sedemikian kepadaku? Saya cuma bantu sedikit kok, dapat berkat yang luar biasa besar, udah gak usah lah, nanti malah ngerepotin. Dia bilang apa? Dia mau tinggal di Gilead sehingga dia bisa mati di kotanya sendiri. Kalau raja mau berbuat baik nih, ini namanya Kimham, bawa aja gak apa-apa. Dia gak nikmatin apa-apa loh, betul gak? Yang tetap baik, tulus dan setia, ya terlihat seperti itu. Yang ketiga, yang difitnah atau disangka jahat, mendapat kesempatan untuk membuktikan kualitas karakternya. Ingat Mephiboset. Mephiboset juga datang akhirnya. 2 Samuel 19. Mephiboset bin Saul menyongsong raja. Yuk kita baca 1, 2, 3. Ia tidak membersihkan kakinya dan tidak memelihara janggutnya. Dan pakaiannya tidak dicucinya. Sejak raja pergi sampai hari ia pulang dengan
selamat. Ini tanda sedang berkabung orang sana. Ketika dari Yerusalem akhirnya bisa menyongsong raja. Raja tanya, Mefiboset, mengapa di waktu susahku kamu gak pergi bersama-sama aku? Aku kan sudah kayak bapakmu sendiri. Mefiboset bilang apa? Aku ditipu sama Siba. Aku minta keledai di pelanangnya, aku mau ikut raja. Susah senang ikut. Tapi aku ditipu, kan aku timpang, gak bisa jalan. Nah, Mefiboset dapat kesempatan. Bukan saya gak mau bantu di masa sulitmu. Bukan saya gak setia. Bukan saya berniat memberontak. Tapi memang pada waktu itu aku gak bisa. Kadang kita mau tolong teman kita. Kadang kita mau bantu teman kita. Tapi kita gak bisa bantu. Karena kita punya dalam tanda petik keterbatasan masing-masing. Betul Bapak Ibu? Teman kita bisa salah paham. Di masa susahku kamu gak bantu ya. Nah terus menjelaskannya gimana? Nantilah kapan-kapan dalam khotbah berikutnya kita bahas lebih mendalam tentang Mefiboset. Singkat cerita Daud berkata, waduh gunanya apa nih? Aku terlanjur ngomong begitu sama Siba. Ujian berikutnya Daud berkata, ya sudah aku sudah putuskan. Kamu dan Siba berbagi ladang itu. Ladangnya buat kalian berdua. Artinya apa? 50-50. Itu menggambarkan isi hatinya Daud. Saya belum yakin dia betul atau dia salah. Nanti kita lihat ya di berikutnya. Tapi Mefiboset ngomong apa? Biar diambil semuanya enggak apa-apa. Tuanku raja sudah pulang dengan selamat, saya sudah happy. Biar diambil Siba semua enggak apa-apa. Mefiboset membuktikan dirinya benar. Oke, sekarang balik kepada Barzilai. Bertahun-tahun setelah peristiwa itu, Barzilainya sudah enggak ada. Daud juga akhirnya sudah jadi tua. Ya menjelang akhir hidupnya, Raja Daud itu perintahkan putra mahkotanya namanya Raja Saul. Lakukan ini. Gitu ya. Terus kemudian dia berpesan apa? Kepada anak-anak Barzilai orang Gilead itu, haruslah kau tunjukkan kemurahan hati. Kalau kamu kan jadi raja nih Salomo, tunjukkan kemurahan hati. Biarlah mereka termasuk golongan yang mendapat makanan dari mejamu. Sebab mereka pun menunjukkan kesetiaannya dengan menyambut aku pada waktu aku susah. Melarikan diri dari kakakmu Absalom. Rupa-rupanya kesetiaan Barzilai ini begitu membekas di hati Daud sehingga hal itu gak pernah dilupakannya. Kisah Barzilai ini mengajarkan kepada kita sebuah nilai mulia tentang menjadi teman di masa sulit. Seperti Tuhan kita gak pernah meninggalkan kita di masa kita susah, gak berdaya menghadapi kutuk dosa. Dia datang menyelamatkan kita. Saudara sekalian, menjadi teman di masa sulit itu artinya kita menunjukkan karakternya Kristus kepada dunia ini. Itu bisa dirasakan orang lain secara nyata, katakan nyata. Nah, melalui apa? Yang pertama, kehadiran. Di masa sulit orang lain ketika kita hadir di situ, itu akan bisa dirasakan oleh mereka. Nah, Barzilai ini sebelumnya gak muncul. Dia muncul pada saat Daud sedang ada di titik terendah dalam hidupnya. Saat itu Daud bukan lagi raja yang duduk di atas tahta. Dia adalah seorang ayah yang sedang terluka hatinya karena dikhianati anaknya sendiri. Dia seorang pemimpin yang melarikan diri dan seorang pria yang gak tahu dia bakal hidup atau langsung mati dalam pemberontakan itu. Dan pada saat seperti itulah Barzilai datang. Dia tidak menunggu sampai Daud memenangkan pertempuran itu. Dia gak menghitung untung ruginya. Dia gak bertanya apakah tindakannya itu akan menguntungkan dia atau tidak. Dia memilih hadir ketika kebanyakan orang justru menjaga jarak. Jadi kehadiran Barzilai ini menjadi bukti bahwa kesetiaan itu enggak diukur dari kata-kata setia begitu. Tapi dari tindakan pada saat yang paling dibutuhkan. Nah saudara, dengan kita juga sekarang. Kalau kita itu mau berteman dengan orang-orang yang sedang sukses, sehat, penuh sukacita, gampang. Pada waktu kita lagi semuanya baik-baik saja, kita itu dalam keadaan oke, banyak uang, gak punya masalah. Ya
banyak teman dekat sama kita. Tapi ketika seseorang itu kehilangan pekerjaan, menghadapi masalah keluarga, bergumul dengan penyakit, mengalami kegagalan atau lagi berduka. Seringkali yang mereka butuhkan itu terus tiba-tiba hilang. Teman-temannya pada hilang di sekitarnya. Orang seperti itu bukan butuh nasihat panjang. Orang-orang itu butuh orang yang mau tetap hadir di samping mereka. Saudara, kadang-kadang kita tuh juga bingung. Wah, kalau hadir itu gunanya apa? Kan kita nggak bisa ngomong. Bapak Ibu, kehadiran saja. Kehadiran yang tulus itu seringkali jauh lebih berharga daripada kata-kata yang indah. Pada waktu teman kita lagi susah, kalau kita itu hadir, coba katakan hadir dalam hidup mereka, itu akan jauh lebih bermakna. Mungkin itu berupa sebuah kunjungan, sebuah telepon, doa yang sungguh-sungguh, sebuah bantuan kecil sederhana, atau telinga yang mau mendengarkan isi hati mereka. Itu bisa jadi cara Tuhan menguatkan seseorang yang hampir putus asa. Maka Tuhan menggerakkan kita untuk meneladani Barzilai. Jangan hanya jadi teman yang hadir pada waktu keadaan menguntungkan. Tapi jadilah teman yang tetap setia ketika orang lain sedang melewati lembah atau dasar kehidupan mereka. Saudara, orang mungkin gak bisa ngomong orang mungkin gak bisa mengingat semua omongan kita. Tapi orang pasti ingat perbuatan baik yang kita lakukan bagi mereka di masa sulit mereka. Betul nggak Bapak Ibu? Orang itu pada waktu susah kita hadir dalam hidup mereka, biasanya orang-orang itu ingat. Makanya kita tidak boleh hanya hadir saat orang lain itu berhasil atau bahagia. Kunjungan, doa, perhatian atau sekedar SMS atau WA sedikit gitu ya. Itu bisa jadi kekuatan besar. Teman sejati tidak menghindari orang yang sedang jatuh, tapi memilih tetap berjalan bersama mereka. Nah saudara, Amsal berkata seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi apa? Kita baca sama-sama 2, 3. Seorang saudara dalam kesukaran. Nah inilah salah satu cara menjadi anak Tuhan yang relevan. Katakan relevan. Loh, tema tahun ini kan begitu. Mau jadi berkat buat orang lain tuh lewat cara simpel ini saja loh. Menyentuh hati orang lain dengan kasih Kristus. Roma berkata, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Kasih yang nyata bukan cuman merayakan keberhasilan, tapi juga hadir dalam air mata dan penderitaan orang lain. Dengan cara ini kita bisa menghadirkan kasih Tuhan dalam hidup orang lain. Tugas kita bukan gosipin mereka, menjelek-jelekan, mentertawakan atau menyerang. Tugas kita hadir di masa sulit mereka. Inilah yang Barzilai lakukan. Yang kedua, berbagi berkat yang Tuhan percayakan untuk nolong sesama. Barzilai ini orang yang sangat kaya. Tapi yang membuat Barzilai dikenang, namanya dituliskan dalam firman Tuhan ini. Bukan jumlah hartanya. Tetapi caranya menggunakan hartanya itu membuat dia dikenang. Sampai ribuan tahun setelah dia gak ada. Ketika Daud dan rakyatnya kelelahan, lapar, kehausan di padang gurun. Barzilai bukan cuma iba. Tapi dia bertindak. Dia membuka apa yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Barzilai paham sebuah prinsip. Bahwa berkat Tuhan itu bukan hanya untuk dinikmatin sendiri. Tetapi juga untuk dibagikan. Bapak Ibu, baik itu kekayaan, kemampuan, relasi, pengalaman, bahkan waktu yang Tuhan percayakan kepada kita, itu adalah titipan Tuhan. Yang suatu hari dapat dipakai Tuhan untuk menjadi jawaban doanya orang lain. Nah hal yang sama terlihat dalam kehidupan Esther. Dia jadi ratu di Persia pada waktu itu. Awalnya dia gak ngerti untuk apa dia jadi ratu. Tapi Mordekai mengingatkan dia bahwa posisinya sebagai ratu itu memang diatur Tuhan sedemikian rupa untuk saat yang sangat menentukan itu. Esther pasal 4. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Jadi Esther menggunakan apa yang ada padanya untuk menyelamatkan bangsanya. Bapak Ibu, posisi kita hari ini bukan sebuah kebetulan. Ada maksud Tuhan di balik setiap berkat dan kesempatan yang kita miliki.
Kadang kita berpikir begini, wah supaya saya bisa jadi berkat kan harus punya banyak, harus punya sesuatu yang besar begitu kan. Padahal Tuhan itu hanya meminta kita memakai apa yang sudah ada di tangan kita. Mungkin kita nggak punya banyak uang, tapi kita punya waktu untuk mengunjungi orang yang sedang sepi misalnya, kesepian. Mungkin kita nggak punya jabatan yang tinggi, tapi kita punya telinga yang mau mendengar. Itu bisa sedikit meringankan beban orang. Mungkin kita nggak bisa menyelesaikan semua masalah orang lain. Tapi kita bisa jadi saluran kasih Tuhan bagi satu orang yang sedang membutuhkan. Mungkin hidup orang itu sudah kacau. Nasi sudah jadi bubur. Tapi bubur itu akan jadi enak kalau ada cakwe, bawang goreng, suiran ayam, santan kuah, betul kan ya? Nah. Maka Bapak Ibu kalau punya teman hidupnya lagi kacau, nasi sudah jadi bubur, jadilah cakwenya. Yuk katakan kanan kiri, yuk jadi cakwe yuk. Cakwe tahu gak sih? Yang gak tahu nanti bisa googling, jangan sekarang. Cakwe itu enak loh. Ya. Kita mungkin gak bisa selesaikan masalah orang lain, tapi setidaknya satu kebaikan kecil itu bisa membuat hidupnya lebih baik. Saya ketemu dengan satu orang, saya ajak makan, lihat dia makan gitu aja saya sudah happy. Kenapa? Hidupnya susah. Saya tahu masalahnya nggak bisa diubah. Tapi setidaknya lihat dia happy sebentar ya sudah seneng lah. Di tengah-tengah penderitaan yang harus dia jalani, setidaknya dia bisa senyum minimal 10-15 menit. Ya sudah. Nah saudara, suatu hari nanti orang mungkin tidak mengingat seberapa banyak harta yang kita punya. Tapi mereka akan mengingat bahwa di saat hidup mereka sedang gelap, saudara hadir dalam hidup mereka bawa terang. Amin. Nah berbuat baik itu lewat yang kecil-kecil begini bisa. Nah itulah warisan imannya Barzilai. Dia menggunakan harta dan apapun yang ada padanya loh. Ngasih makan ribuan orang itu kan butuh harta yang banyak. Tapi Barzilai membawa apa yang ada padanya untuk menolong orang lain. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita hari ini? Waktu, kemampuan, relasi, pengaruh, atau materi yang bisa kita gunakan untuk tolong orang lain. Berkat yang Tuhan percayakan kepada kita bukan hanya untuk meningkatkan kualitas hidup kita saja, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas kehidupan orang lain. Galatia berkata, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dan yang ketiga, Barzilai memberi contoh tetap tulus, katakan tetap tulus. Tanpa mengharapkan balasan. Barzilai ini menolong Daud ketika masa depannya masih penuh ketidakpastian. Saat itu nggak ada jaminan loh. Waktu Daud lagi lemah, nggak ada jaminan bahwa Daud pasti kembali duduk di atas tahtanya. Posisinya Daud itu lagi keluar dari istana, melarikan diri. Di saat lemah itulah Barzilai datang. Bahkan pada waktu itu kalau yang menang perang itu Absalom, Barzilai kan bisa dianggap sebagai musuhnya Absalom, betul apa enggak? Yang harus dibunuh. Tapi semua resiko itu enggak menghalangi langkahnya untuk menolong. Tapi ingat ya, memiliki hati tulus. Bukan berarti bertindak serampangan sehingga dia celaka. Barzilai itu kan datang bersama beberapa orang temannya. Perhatikan, siapa temannya? Ada temannya yang orang Amon. Nah, bangsa lain. Satunya lagi orang lain lagi. Jadi dia enggak datang sendirian. Dia di belakang layar. Yang tampak di depan mata orang itu loh, Daud dibantu oleh orang-orang dari kerajaan Amon. Daud dibantu oleh orang-orang dari kerajaan lain. Tapi Daud tahu dengan jelas bahwa di balik orang-orang itu yang merancang atau mengatur semuanya itu adalah Barzilai sendiri. Daud itu bisa melihat itu dengan jelas. Dia bertindak bijaksana. Yang lebih indah lagi ketika Daud kembali dari pelariannya. Dia mengundang Barzilai tinggal di istananya. Barzilai menolak dengan rendah hati. Dia menolong Daud bukan untuk dapat keuntungan, bukan untuk dapat kedudukan, penghormatan atau kenyamanan. Dia hanya ingin melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Bahkan ketika ditawarin tinggal di sana, dia bilang, ini Kimham aja yang tinggal di istana gak masalah. Sikap ini menunjukkan bahwa hatinya Barzilai benar-benar bebas dari kepentingan pribadi. Nah Bapak Ibu, ketulusan seperti ini semakin langka di zaman sekarang ini. Orang di luar sana sering berkata bagaimana? Apa untungnya buat saya? Apa yang akan saya dapatkan kalau melakukan ini dan itu?
Tapi kasih yang berasal dari Tuhan tuh nggak ngomong begitu. Kasih memilih memberi meskipun tidak dipuji. Tetap melayani meskipun nggak diperhatikan, tetap setia meskipun mungkin nggak pernah dibalas. Intinya jangan melakukan kebaikan apapun dengan mengharapkan balasan. Ya. Tapi ketika kita melayani karena kasih kepada Tuhan, sukacita kita tidak bergantung pada tanggapan manusia. Tuhan itu lihat setiap pengorbanan sekecil apapun. Dia nggak pernah melupakan kasih yang dilakukan dengan tulus. Barzilai tidak pernah mengejar penghargaan. Dia dikenang karena ketulusannya. Bertahun-tahun setelah peristiwa itu, udah bertahun-tahun loh, Daud masih mengingat. Dia pesan sama Salomo, tunjukkan kemurahan pada anak-anaknya Barzilai. Mereka harus makan bareng kamu di mejamu. Saudara sekalian, orang yang tidak mencari nama, seringkali justru meninggalkan nama yang paling dikenang. Mari kita bertanya, apakah hari ini kita berbuat baik karena mengasihi atau karena berharap dihargai? Apakah kita tetap menolong ketika nggak ada orang yang tahu apa yang telah saya lakukan? Ketulusan yang sejati itu dibuktikan dengan tetap berbuat baik meskipun nggak ada tepuk tangan. Karena kita tahu Tuhan melihat setiap tindakan kasih yang dilakukan dengan hati yang murni. Dari Barzilai kita belajar tentang betapa mulianya menjadi seorang teman di masa sulit. Itu pertunjukan karakter Kristus yang bisa dirasakan orang lain secara nyata. Mari kita meneladani Barzilai ini melalui kehadiran, katakan kehadiran. Melalui berbagi berkat, katakan berbagi berkat. Dan melalui tetap tulus, katakan tetap tulus. Jadi anak Tuhan yang relevan. Relevan itu artinya apa? Memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh dunia ini. Dunia butuh keselamatan, Yesus datang beri keselamatan. Dunia butuh teman. Bapak Ibu, kita mau menjadi sebuah gereja yang jemaatnya itu sungguh-sungguh jadi berkat buat orang lain. Kita mungkin tidak punya kekuatan yang besar, uang yang banyak, ya ada yang punya ada yang enggak lah. Tetapi begini, jadi berkat itu enggak harus tunggu semua keadaan perfect. Jadi berkat itu lewat hal-hal kecil. Bapak Ibu mau seperti Kristus tidak pernah meninggalkan kita di masa sulit kita. Tuhan mau kita belajar dari Barzilai. Jadi teman di masa sulitnya teman-teman kita. Amin Bapak Ibu. Ya, hati-hati bahkan di zaman modern bangku-bangku depan gereja itu kadang-kadang diisinya oleh orang-orang yang mungkin duitnya banyak, perpuluhannya besar, persembahannya banyak. Tapi ketika mereka susah dibiarkan, diabaikan, gak ada yang kenal. Nah, ini kan kasihan. Orang akan melihat kasih Kristus dari situ tuh dilakukan atau tidak. Jangan sampai yang seperti ini terjadi di sini. Kita harus belajar sungguh-sungguh jadi anak-anak Tuhan yang mengasihi orang lain dengan tulus. Amin Bapak Ibu. Hanya dengan cara inilah kita jadi jemaat Tuhan yang relevan. Kristus mengasihi kita apa adanya. Mari kita jadi teman di masa sulit. Juga mengasihi apa adanya. Tutup Alkitabmu, tapi buka hati. Itu Tuhan Yesus Kristus. Bagi Bapak Ibu yang sudah mengambil roti dan anggur, boleh dipersiapkan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bagi yang belum atau lupa mengambil tadi dan ingin ikut perjamuan kudus, Anda boleh angkat tangan sebentar. Angkat tangan supaya para pelayan Tuhan bisa membawakan roti dan anggur buat saudara. Di atas ya, tolong. Ada yang lain lagi, silakan angkat tangan yang belum mendapat roti dan anggur. Mari kita merenungkan kasih dan kebaikan Tuhan. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka menyadari. Mereka membawa penderitaan, air mata, bahkan maut dalam hidup seluruh umat manusia. Dalam keadaan desperate, putus asa, Tuhan datang
dan membawa keselamatan. Dia berjanji akan datang menebus dosa manusia. Dan itu dikenapi. Ketika Kristus datang, dia mati di kayu salib untuk kita semua. Dia bangkit pada hari yang ketiga dari kematian untuk memberi kita langit dan bumi yang baru. Dia tidak pernah meninggalkan kita pada waktu kita susah, pada waktu kita mengalami masa-masa sulit. Kasih manusia itu tidak sempurna, itu bersyarat. Tetapi kasih Tuhan kita itu sempurna dan tidak bersyarat. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dia tidak pernah jauh dari hidup kita. Dia ada bahkan di dalam diri kita. Tuhan ada dalam hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia mengerti isi hati kita. Dia mengerti perasaan kita. Dia mengerti segenap detil hidup kita. Dan dia mengorbankan segala-galanya buat kita. Mari kita mengucap syukur. Dia mengorbankan tubuhnya di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Mari kita mengucap syukur, kita ingat kembali. Kita menghormati Tuhan kita. Kita makan roti ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Darah Tuhan Yesus Kristus dicurahkan di Golgota untuk pengampunan dosa kita. Seperti Kristus telah mengampuni kita, marilah kita juga membagikan kasih dan pengampunan pada semua orang yang menyakiti hati kita. Dia tidak berhenti hanya dengan mengampuni dan menebus kita. Dia ingin kita didewasakan dalam Tuhan. Kehadirannya, sifat-sifatnya, karakternya, kasihnya harus ada dalam hidup kita. Tuhan mau kita jadi berkat buat orang lain. Mari memperbaharui janji setia kita, ingat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Berbagi kasih, membawa kasih dan kebaikan Tuhan kepada orang-orang yang Tuhan beri dalam hidup kita. Mari kita memperbaharui janji setia ini. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami diingatkan kembali akan kasih Tuhan yang luar biasa. Engkau tidak pernah meninggalkan kami di masa-masa sulit kami. Engkau senantiasa ada dalam hidup kami. Engkau berjalan bersama-sama dengan kami. Amin. Engkau Tuhan kami. Tapi Engkau juga adalah sahabat kami yang terbaik. Amin. Seperti Engkau menunjukkan kasih yang luar biasa kepada kami. Hari ini kami mengambil keputusan. Kami mau menjadi orang-orang Kristen yang relevan. Menjadi berkat, membawa kasih Kristus dalam hidup orang-orang di luar sana. Mari saudara sekalian, kita berdoa syafaat 1 menit ke depan. Sambil semua pejamkan mata, bayangkan kalau Anda kenal 1-2 orang yang Tuhan letakkan di hatimu saat ini. Mereka sedang punya pergumulan, mereka sedang punya masalah, mereka sedang sendirian, mereka sedang susah. Mungkin kau gak bisa mengobati luka mereka, tapi Tuhan bisa. Kau gak punya cukup uang, cukup tenaga, cukup waktu, cukup kekuasaan untuk menolong mereka. Tapi engkau bisa melakukan hal-hal yang kecil untuk menolong mereka. Ketika mereka harus menghabiskan waktu-waktu mereka dengan air mata dan kesedihan. Setidaknya karena doamu dan karena perbuatan baik kecil yang kau lakukan, mereka bisa tersenyum sejenak. Mereka bisa merasakan kelegaan sejenak. Itu yang Tuhan mau kita kerjakan hari-hari ini. Jadi berkat buat banyak orang. Seperti dia mengasihi kita, membawa kasih Kristus buat banyak orang. Bapa di surga, kami berdoa pada siang hari ini Tuhan. Kami mengingat orang-orang yang kami kenal, yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami berdoa syafaat buat mereka, tolong mereka Tuhan, sentuh mereka, berkati mereka. Kami berdoa biarlah pengurapan Tuhan menyertai kami. Seperti Barzilai, jadi berkat, jadi teman di masa sulit. Dengan cara inilah kami membawa kasih-Mu bagi banyak orang. Kami mau melakukannya dengan tulus dan dengan bijaksana. Sehingga kasih-Mu tidak berhenti dalam hidup kami, tapi mengalir, menyegarkan kehidupan mereka semua. Kami mengambil keputusan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat angkat tangan di dalam hadirat Tuhan. Bapa di surga, Tuhan urapi mereka, penuhi mereka dengan kasih-Mu ya Tuhan. Mampukan mereka membawa kehadiran Tuhan, kasih Kristus yang tulus
kepada orang-orang yang Tuhan mau jangkau, yang Tuhan mau berkati, yang Tuhan mau selamatkan. Berkati anak-anak Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, Engkau mengenalku lebih. Tiada yang mustahil. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidup. Amin. Mari angkat tangan saudara Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa supaya pengurapan dari tempat yang tertinggi menyertai tangan-tangan ini. Amin. Ketika mereka mengulurkan tangan-Mu ya Tuhan, untuk berdoa bagi orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam hidup mereka. Ketika mereka menumpangkan tangan, ketika mereka mengulurkan tangan untuk berbuat kasih, Tuhan kiranya kuasa-Mu menyertai tangan-tangan ini. Ketika mereka melakukan dengan tulus, maka tidak ada yang mustahil. Kuasa-Mu akan bekerja melalui semua orang percaya ini. Sehingga ada kesembuhan, ada mujizat, ada pertolongan, ada jalan keluar, ada penghiburan, ada kekuatan, ada sukacita. Dan jiwa-jiwa yang lapar dan haus akan kasih Tuhan dijamah, disentuh, disegarkan oleh mereka. Urapi anak-anak-Mu ini Tuhan untuk melakukannya juga dengan bijaksana. Dalam kehati-hatian mereka membawa kasih dan kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat-Mu. Kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu ketiganya yang esa. Segala berkat rohani dan jasmani yang Kau perlukan untuk memuliakan nama Tuhan, dianugerahkannya kepadamu. Dijaganya Engkau dari segala yang jahat dan diberkatinya Engkau dalam segala hal. Dipakainya tangan-Mu untuk menyalurkan berkat-berkat Tuhan, kuasa dan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan dalam hidup banyak orang. Jadi berkat, jadi relevan bagi banyak orang. Terimalah berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.